Swear to God, I'm taking over 19. Ay, back, hit a $250,000 when it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really wow. Silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the goal. You the goat, but the most been getting old. Standing still, yeah, I'm getting way too cold. Like it's uno dos, I go single on these hoes. Doesn't songs, doesn't shows. Guess that's just one way to grow. Rappers, they don't show their love. Hari kedua, tim akan melanjutkan perjalanan dari Lampung menuju Bengkulu. Jarak yang akan ditempuh sekitar 625 km. Tim terbagi menjadi dua. Untuk tim yang menuju ke titik nol, ada saya, ada Saido, ada Gugun, ada Hendra, ada juga Galidwi. Setelah selesai berdoa, kita briefing. Setelah itu kita mulai riding. I'ma just get it to go, taking it out of the store, out of the vault, killing this shit is my fault. I'ma be getting the car, getting back up when I fall, felling me out when I'm chasing the ball, with all of my dogs, like in the dark. Setiap kita mulai riding, kita akan mengambil durasi 3 jam. Setelah itu kita istirahat dan melanjutkan perjalanan lagi. Di perjalanan antara Lampung menuju Bengkulu, kita juga berinteraksi dengan penduduk sekitar. Di antaranya kita ketemu dengan anak-anak, kita mulai berbagi keceriaan, juga kita berbincang-bincang dengan penduduk-penduduk yang kita temui. Got that purple Lamborghini lurking. Rose, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere. Di tengah perjalanan, salah satu rider kita, Gugun, memberitahu kepada saya kalau dia sudah kelelahan. Jadi terpaksa tim harus istirahat sekitar 1 jam. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi menuju Bengkulu. Dan tiba di Bengkulu, itu sudah gelap. Kita langsung menuju hotel untuk beristirahat. Masuk ke hari selanjutnya, sebelum kami melanjutkan perjalanan kami melakukan peregangan sejenak dan berdoa bersama. Dan kini saatnya kita lanjut perjalanan kami. Hampir tanpa hambatan, bukan berarti kami tidak menemui kesulitan. Di pertengahan jalan kami sempat dijebak hujan besar dan juga trouble pada kendaraan. Saya dan Bos Joki sempat menghajar lubang yang dalam di tengah perjalanan. Saya kira velg akan hancur, tapi setelah dicek ternyata tidak terjadi apa-apa. Di sini menunjukkan bahwa kualitas dari velg BND sangat terbukti.
any drug residue. Saat kami di Bukit Tinggi, kami putuskan untuk menepi sejenak dan mengecek kembali kendaraan kami mulai dari NMAX, CRF, dan Vespa MP3. Oke, selamat siang kawan rider. Kita mulai bongkar nih, lihat ya. Bongkar ada clue tambahan nih. Mas, jangan ngerokok mas, nggak boleh mas. Nanti takut nyebut. Ya, ada Mas Aido, ada Gugun. Ya, coba Gun, itu pelek goyang-goyang nggak Gun? Coba Gun, diputar coba Gun. Waduh, ini peleknya VND sudah teruji nih. Ini sudah ISO 9001 ya. Shocknya juga udah bagus. Knalpot GT Pro sangat bagus, sangat baik, tidak ada gangguan sama sekali. Ya, Mas Gali tadi terbang-terbang begitu, peleknya masalah nggak tuh Mas Gali? Masalah, bearing juga oke. Bearing juga oke ya, semua baik ya. Oke ya, kita akan terus membongkar, kita akan report ke semua ke Kawara Rider. Ini nggak main-main ini seriusan ini. Diawasi oleh Kawara Riders juga tuh, Bang Lopin. Oke, Kawara Riders, ini udah sampai bagian mesin, bagian yang ditunggu-tunggu nih. Coba kita pengen tahu nih ya. Kita buka apakah sehernya masih jadi seher atau apa nih? Coba kita cek ya. Kita akan buka businya. Mas Gugun, tolong dibuka businya Mas Gugun. Businya merek apa sih ini? Busi enak banget dipakainya nih. Apa Mas Gugun? Oh, kita busi menggunakan NGK. Gimana Gun? Hasilnya Gun? Bagus ya, makanannya bagus ya. Oke Gun, Mas Gugun buka lagi Mas Gugun. Yang lain Mas Gugun. Mesin telah selesai kami bongkar untuk diperlihatkan kepada kalian bagaimana performa dari part-part Kawahara, NGK, dan juga VND. Setelah semua selesai, kami istirahat untuk kembali gas pada esok hari. Hari selanjutnya, kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Tak lupa kami juga berdoa bersama-sama sebelum memulai perjalanan ini. Semangat, kebersamaan, dan kekompakan menjadi modal kami. Kita lanjutkan dari Bukit Tinggi menuju Borong-Borong. Waktu abang pergi ke si Borong-Borong, datang hujan yang amat deraslah. Banyak juga hewan-hewan berkeliaran seperti biawak, monyet, dan juga sapi. Ini juga mengingatkan kami untuk tetap berhati-hati selama perjalanan. Jahitan Marta Rombo kami di jalan, diajaknya aku ke rumah. Semua part yang kami pasang sangat baik performanya selama perjalanan. Tapi di tengah perjalanan kami pun kembali mendapatkan kesulitan. Ban habis sehingga kami harus menggantinya terlebih dahulu, mengingat keamanan berkendara sangat penting bagi kami. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one. Hari berganti hari, akhirnya kami sampai juga di Aceh. Selamat pagi Kawara Riders. Sekarang kita sudah mendekati perbatasan Aceh ya. Kita ketemu nih sama orang di sini, makan bareng. Dia ada pesen-pesen nih untuk Kawara Rider. Sini. Pak, pesennya apa Pak? Supaya jangan kebut-kebutan atau gimana gitu Pak?
Maksudnya biar hati-hati aja di jalan, jangan apa nanti jalannya kan agak sempit. Jadi tikungan-tikungan pun agak patah kan. Jadi maksudnya kalau nanti udah masuk daerah wilayah Aceh, maksudnya jalannya memang udah lebar, udah luas. Iya. Pak, kalau hati-hati di jalan bahasa Acehnya apa tuh Pak? Geget berjalan. Nah, geget baik jalan. Ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus video selanjutnya. Salam Kawara Rider. away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time. Selamat siang Kawara Riders. Kita sekarang sudah berada di mana nih Pak? Aceh mana Pak? Aceh Selatan. Di Aceh Selatan. Jadi kan banyak orang bilang katanya Aceh itu rawan lah ini nih. Nih saya mau tanya penduduk asli sini. Pak, Aceh itu rawan nggak sih Pak? Enggak, Udah rawan Pak ya? ada. Sama sekali nggak rawan. Sama sekali enggak ada yang rawan. Tadi Bapak kasih saya nasihat apa Pak? Kalau kita niatnya apa? Kalau kita niat baik, kemanapun baik. Manapun baik. Baik, Ya, karena kita sama-sama hamba sama-sama Tuhan. hamba Allah. Iya, jadi nggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Iya betul. Aman. Ya perlu Kawara Rider tahu. Waduh, ini durian bukan main. Ya, recommended apa sih namanya? Recommended ya. Ya. Jangan kemana-mana, kita akan ada liputan terus mengenai Road to Zero km bareng Kawara Rider. Salam Kawara Rider. Terima kasih Pak. Ya. Ini Pak. Oke. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Kamu yang paling keras aku kasih satu. Ya salah. Love it till you never break apart. We moving away to the sea. Moving away, can't you see? Kami semakin semangat karena sebentar lagi kami akan sampai tujuan kami. Semangat itu harus kami tahan karena kami tertahan oleh surat izin kesehatan yang akan segera berakhir. Terpaksa kami harus menginap 1 malam lagi untuk melakukan rapid test di rumah sakit setempat. Keesokan harinya, setelah semua kelengkapan surat kesehatan dan lainnya sudah lengkap, kami bergegas menuju pelabuhan Uleleu sekitar pukul 6 pagi. Rasa lelah selama perjalanan seakan hilang karena kami tahu bahwa tempat tujuan dari pengujian spare part ini sebentar lagi akan tercapai. Pemandangan yang sangat indah menjadi kami makin semangat dan semangat lagi. Inilah kisah perjalanan kami. Perjalanan dari starting point dengan segala cerita yang ada, dari senang hingga sulitnya saat di perjalanan, saat kami menguji produk dari Kawahara, VND, dan juga NK Kabushi. Setelah sampai di titik 0, tim melakukan rehat sebentar, setelah itu mengabadikan gambar dan kami melakukan selebrasi. Setelah itu kami mencari penginapan dan keesokan harinya kami kembali ke Jakarta dengan tetap menggunakan sepeda motor yang kami bawa. You belong with me.
Pagi harinya tim bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi. Setelah melakukan persiapan seperti biasa kita berdoa, setelah itu kita mulai gas. Di perjalanan cuaca tidak begitu baik, hujan di sepanjang hampir di separuh perjalanan kami, dan ada kejadian yang sangat menarik kami alami dari Tapak Tuan menuju ke Bukit Tinggi adalah pada saat cuaca tidak bersahabat, hujan deras disertai angin yang cukup kencang, tapi tim tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan itu motor saya kendarai, tiba-tiba ban belakang itu bergeser, sliding ke depan, dan motor saya itu menghajar lubang besar sekali. Diikuti oleh Galudwi yang sama-sama persis di belakang saya juga menghantam lubang yang cukup besar. Jadi setelah itu kami cek kendaraan, saat itu motor NMAX itu sudah dicek karena yang parah itu adalah motor saya Goldwing, dan setelah dicek ternyata ban itu sudah tinggal benangnya saja ya, sudah habis. Jadi terpaksa dari pertengahan antara Medan Bukit Tinggi itu berjalan sekitar 150 kilo. Saya mengendarai sepeda motor itu dengan berdiri sampai ke Bukit Tinggi, karena kalau saya duduk motor tidak bisa dikendalikan. Kemudian setelah sampai di Bukit Tinggi, kami mulai membongkar semua kendaraan, mengecek ulang apakah spare part yang kita pakai kondisinya baik-baik saja atau ada yang perlu diganti. Dan ternyata sebelum sampai ke Bukit Tinggi sekitar 5 kilo sampai 10 km lagi kita menuju Bukit Tinggi, tiba-tiba motor NMAX mengunci ban belakangnya. Jadi setelah kita cek, kita bongkar, ternyata bukan peleknya atau bearing di pelek yang masalah, tetapi di bearing di singaram itu ternyata jebol. Untung Galudwi tidak mengalami kecelakaan. Jadi setelah itu kita ganti bearingnya, kita bongkar, kita cek ulang, kita beristirahat untuk besoknya kita melanjutkan perjalanan lagi. Soangan harinya kita seperti biasa kita berkumpul dan berdoa lagi, balik kita briefing. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu. Jadi perjalanan itu ditempuh dalam waktu 14 jam. Kemudian sampai di Bengkulu itu sekitar sudah tengah malam, kita check-in di hotel. Setelah itu saya istirahat, besok pagi kita bersiap-siap lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Sampai di Lampung, kita istirahat. Keesokan paginya tim sudah melakukan persiapan, melakukan berdoa bersama. Setelah itu kita tancap gas menuju ke pelabuhan. Tapi tim terjadi trouble lagi pada NMAX. Jadi NMAX itu tiba-tiba berhenti, tidak bisa hidup lagi. Mesin dari starter seperti kompresinya hilang. Jadi kita coba untuk ngecek dengan memasukkan oli ke dalam tutup klep supaya mungkin ada kotoran yang menyangkut. Tapi ternyata motor juga tidak bisa hidup. Akhirnya motor itu kita stut sampai ke pelabuhan. Saya memutuskan untuk memanggil servis car Kawahara untuk menjemput di pelabuhan Merak. Motor NMAX itu dimasukkan ke storing, dibawa balik untuk ke Kawanskopi. Sampai di Kawanskopi kita sudah disambut oleh rekan-rekan dari Kawahara. Jadi kita mulai melakukan selebrasi, kita ada wawancara, terus kita juga melakukan doa bersama. Setelah itu kita bubar. Untuk kejadian NMAX ini tidak bisa hidup, kita akan bahas, akan kita cek setelah video selanjutnya. Saksikan video kita selanjutnya. Setelah ini adalah video tentang review tentang NMAX dan Serep 150 yang akan kita bongkar habis, dan kita akan kasih unjuk kepada Kawahara Riders produk-produk kita, apakah kuat atau seperti apa. Pokoknya ikuti terus ya, update kita ada di Instagram. Juga kita sudah merencanakan event selanjutnya ya, mungkin akan uji produk lagi dengan melakukan touring. Dalam rencana akan menuju titik 0 Merauke. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin atau ikut bareng kita touring ke Merauke, ikuti terus berita-beritanya di Instagram Kawahara atau di YouTube channel kita. Salam Kawahara Riders. So let's just enjoy the ride. We can go wherever the road decides. 'Cause you